hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Ya. Hari raya Pentakosta dirayakan orang Yahudi 7 minggu atau 50 hari sesudah Paskah, Passover. Mereka keluar dari perbudakan. Mereka mengenang pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bagi mereka, hari raya ini memiliki 2 makna. Yang pertama, mereka mengenang pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan kedua, mereka mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan di tanah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Itu ada tertulis dalam Perjanjian Lama, Imamat 23. Nah, bertepatan dengan hari raya panen itu, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Hitung setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itulah hari pencurahan Roh Kudus. Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus akan datang setelah ia naik ke sorga. Kita baca Yohanes 16 ayat 7. Itu adalah janji Tuhan. Yohanes 16 ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, jadi gereja lahir pada hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, para orang percaya pada masa itu. Peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para murid. Setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian kepada segala bangsa dengan berani. Yang tadinya mereka takut, mereka bersembunyi, tidak berani tampil. Tapi setelah kepenuhan Roh Kudus, itulah titik awal mereka bangkit. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan menghendaki semua orang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berarti saudara semua percaya. Semua orang percaya Tuhan kehendaki penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi itu bukan ajaran satu denominasi, tapi itu untuk semua orang percaya. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Tuhan menghendaki semua orang percaya, setiap orang percaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apa saudaraku? Penuh. Bukan sedikit saja Roh Kudusnya, bukan separuh saja, tapi penuh. Haleluya. Ayat 2 berkata, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Alkitab sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Bahasa asingnya ruah. Saudaraku, itulah makanya sebelum Roh Kudus turun, ia didahului oleh sebuah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan ayat 3 berkata, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus
sering digambarkan sebagai api. Karena api itu, karena ia berfungsi untuk menyucikan, menguduskan, mengubahkan. Itu sebabnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Karena setiap yang dilewati api gak pernah sama, ada perubahan. Dan ayat 4 berkata, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Seperti kita baca di awal tadi, pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Kita baca lagi Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, 1, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Haleluya. Kekuatan dari mana, saudaraku? Tempat tinggi yang manusia nggak bisa beri. Kalau Tuhan berjanji, maka ia pasti menepati. Katakan kiri kanan saudara, kalau Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Haleluya. Jangan khawatir, amin. Dan dalam Kisah 1 ayat 5, Yesus menjelaskan janjinya itu. Apa dikatakan sebelum dia naik? Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus, saudaraku? Tuhan sendiri. Kalau baptisan air, pendeta yang membaptis. Tapi kalau Roh Kudus, Tuhan sendiri yang membaptis kita. Jadi istilah baptisan Roh Kudus ini bukanlah istilah yang berasal dari satu denominasi tertentu, seperti saya katakan tadi. Janji Bapa ini berlaku untuk semua orang Kristen. Semua orang percaya. Kisah 2 ayat 38. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Jawab Petrus kepada mereka. Bukan, ayat 39 maksud saya. Kisah 2 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi siapa janji itu? Dan bagi anak-anakmu. Jadi anak-anak kita juga harus penuh Roh Kudus, amin. Dan bagi orang yang masih jauh, yang di luaran sana, yang belum kita injili dan kelak kita injili, bagi mereka juga janji itu, amin. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi jangan katakan Roh Kudus itu hanya bagi karismatik, hanya bagi Pentakosta. Roh Kudus itu bagi semua kita. Amin, saudaraku. Ayat ini juga menjawab masalah dari sejumlah orang. Mereka berkata, saya orang Kristen, tapi saya tidak kudus. Hanya orang-orang kudus yang menerima Roh Kudus. Itu sikap yang salah. Justru kita membutuhkan Roh Kudus supaya bisa hidup kudus. Amen. Jadi jangan katakan gak layak aku, gak layak aku. Justru Roh Kudus yang membuat kita layak. Amen. Itu sebabnya kita semua harus penuh Roh Kudus. Kita harus buka hati, amin. Itu sebabnya mengapa Bapa memberikan janji tersebut kepada kita, supaya kita menerima kuasa dari tempat tinggi. Karena kuasa dunia ini gak sanggup untuk membuat kita bisa berkemenangan. Tapi kuasa dari yang maha tinggi, yang membangkitkan Yesus dari maut, kuasa itu juga diberikan kepada kita. Dampak kepenuhan Roh Kudus bagi kita apa? Tentunya yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kisah 1 ayat 8 kita baca dulu bersama. Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kalau, sebelum kita lanjut, berarti gak ada kuasa kalau tidak terima Roh Kudus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu di
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke Gang Rasmi. Dan sampai ke ujung Serdang. Dan sampai ke kota Medan. Sampai ke Indonesia. Sampai ujung bumi. Haleluya. Kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8 ini berasal dari kata asli dunamis. Kalau bahasa Inggrisnya dinamo, orang-orang mesin tahu itu dinamit yang sanggup membuat ledakan. Jadi Yesus berkata, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa dinamit yang sanggup membuat ledakan, yang sanggup melakukan mujizat. Namun tanda mujizat itu hanya efektif bila anak-anak Tuhan jadi saksi. Haleluya. Dalam Markus 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Jadi ada tindakan, harus mendoakan orang sakit. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Jadi harus mengusir roh jahat, gak diam saja. Haleluya. Kuasa itu hanya aktif kalau kita menjadi saksi Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, saksi itu martus. Dari situlah kata martir. Semua kita tahu martir. Martir itu berani mati. Kita nggak sampai seperti itulah dulu sekarang. Hiduplah dulu kita untuk menjadi saksi, amin. Tetapi maksudnya di sini bagi kita seperti Galatia 2 ayat 20. Apa dikatakan? Lihat Alkitab saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi martir atau seorang saksi maksudnya di sini mati bagi dirinya. Kristuslah yang hidup di dalamnya. Untuk menjadi martir saat ini, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Siaku kita mati, kesombongan kita mati, keegoisan kita mati, kedagingan kita mati. Amin saudaraku. Dan seorang martir adalah orang yang berani memberitakan kebenaran, berbicara kebenaran, hidup dalam kebenaran walau dunia menentang. Itu martir. Haleluya. Sepasang suami istri pun bisa jadi martir. Kalau suaminya berdosa, istrinya berani berkata kebenaran. Haleluya. Jika kita menganggap bahwa hidup kita adalah milik Kristus, Galatia 2:20 tadi, maka pada saat Tuhan Yesus meminta kita menyerahkan seluruh hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam mau kita. Saat Tuhan Yesus meminta kita melepaskan kesenangan kita, melepaskan kenyamanan kita, melepaskan apa yang berharga dari hidup kita, itulah martir. Haleluya. Berani. Amin saudaraku. Amin. Karena kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan Yesus. Dan kalau kita milik Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan minta kita lakukan. Itu yang pertama. Kuasa itu untuk bersaksi, berani bersaksi. Amin. Yang kedua, dampak daripada kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan bukanlah hal yang menakutkan. Kekudusan bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Banyak orang
menganggap bahwa dirinya tidak bisa mencapai kekudusan. Kita mengajarkan kita bisa mencapai kekudusan. Namun untuk melakukannya memang tidak mudah. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana rupanya Tuhan Yesus? Sekalipun ia bergaul dengan orang berdosa, pemungut cukai dan semua orang berdosa pada masa itu, hal itu tidak menurunkan kekudusannya. Haleluya. Bisa? Sekalipun Bapak Ibu di luaran sana bergaul dengan orang berdosa, jangan engkau yang dicemari, jangan kekudusanmu yang turun, tapi kita yang mengangkat mereka. Haleluya saudaraku. Itulah Yesus. Gak turun kekudusannya sekalipun dia dekat dengan orang berdosa, karena Allah itu kudus. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus, yaitu melalui Roh Kudus. Kalau memang kemampuan kita dari sisi manusia nggak sanggup. Efesus 3:16 mengajarkan bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita. Jadi bukan pintar otak kita firman itu bekerja, tapi Roh Kudus yang menguatkan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat seseorang semakin teguh dan kuat, sehingga cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, dan cara dia bertindak selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa hidup kudus. Katakan, saya bisa hidup kudus. Ya memang itu. Seharusnya orang yang penuh Roh Kudus semakin kudus. Setiap hari kita harus penuh Roh Kudus, bukan hanya pada hari Pentakosta. Ini hanya momen mengingat saja. Tapi setelah dicurahkan Roh Kudus itu, tiap-tiap hari kita bisa penuh Roh Kudus. Berarti tiap hari pikiran kudus, tiap hari perkataan kudus, tiap hari berperilaku kudus, sehingga kita mempunyai sifat kudus. Apa maksudnya? Unggul di lingkungan kita. Kalaupun lingkungan kita bejat, kita bisa hidup kudus. Sama seperti Nuh, dia bisa hidup benar di tengah-tengah kejahatan dunia. Haleluya. Dan itu yang membuat dia selamat dan seisi rumahnya. Semua musnah, tapi orang yang seperti Nuh selamat dan seisi rumahnya. Biarlah saya dan saudara dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Nah, selanjutnya Roh Kudus memberi kuasa kepada kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya, yang sudah terima Yesus, katakan saya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang dimaksud semua orang dalam ayat ini adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan percaya turunan. Bukan karena bapak pendeta, bapak Kristen lalu kita sudah sah jadi anak Tuhan, enggak. Tetapi menerima dia secara pribadi. Kuasa tersebut akan mensahkan, melegalkan kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Tugas Roh Kudus membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Kita nggak bisa tobatkan orang. Seberapa pintar pun kita berkata-kata, kalau tidak disertai Roh Kudus, gak akan tobat orang itu.
Jadi hanya Roh Kudus yang membawa kita untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Kalau dalam bahasa aslinya kuasa dalam ayat ini exousia, berarti punya otoritas. Saudaraku, dengan percaya kepada Yesus, maka kita menerima Roh Kudus sehingga kita diberi kuasa, otoritas menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan saya. Haleluya. Dan selanjutnya, Roh Kudus membuat kita dapat mengalahkan iblis, dapat mengalahkan kejahatan. Jangan kalah oleh kejahatan. Kita yang harus mengalahkannya, karena kuasa ada pada kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6 ditegaskan bahwa yang membuat kita dikalahkan iblis, kalau kita menggunakan cara-cara dunia. Cara dunia apa? Kalau kau disakiti, sakiti lagi dia lebih parah. Itu cara dunia. Kenapa kita kalah? Ya kita pakai cara dunia. Ayat ini berkata memang kita masih di dunia, tapi cara kita orang-orang percaya yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak pakai cara-cara dunia. Haleluya. Kita punya senjata. Tadi kita nyanyikan, gunakan selengkap senjata Allah. Yesus panglima kita, maka kita bisa menang. Saudaraku, iblis bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia, betul? Ya, ia tahu apa kelemahan kita, maka dia berkeliling mencari siapa yang bisa ditelannya, karena dia bisa lihat. Tetapi kita, Alkitab mengajarkan kita harus lawan iblis. Kita dapat kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Itulah Efesus 6:11-12 dijelaskan di situ ada perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Apapun struktur iblis, orang yang penuh Roh Kudus bisa melawannya, bisa mengalahkannya. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 tegas dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, daripada setan iblis yang berkeliling di dunia ini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita mudah mengalahkan roh jahat. Memang Tuhan mendesain kita bukan menjadi umat yang kalah. Kita mengalami kemenangan, kita dapat mengalami kemenangan karena kita didesain Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi orang yang berkemenangan. Dan selanjutnya Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kita baca dulu Yehezkiel 36 ayat 27. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan siapa yang menyanggupan kita? Roh Tuhan. Sejak perjanjian lama sudah dijanjikan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita sehari-hari. 9 buah roh itu: kasihkah, sukacitakah, damai sejahterakah, kesabaраnkah, kebaikan,kah, kemurahankah, kesetiaankah, penguasaan dirikah, kelemah lembutankah. Itu bisa kita hasilkan. Dan Galatia 5:16 dilanjutkan di situ, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setelah dituliskan semua buah-buah roh itu, 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, dan mengingatkan kita akan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Pas saat kita menghadapi masalah,
Roh Kudus ingatkan. Haleluya. Itu gunanya. Apa yang sudah ada firman di dalam hati kita, dia ingatkan. Oh, aku harus mengampuni dia. Diingatkannya kita. Saat kita nggak sanggup, Roh Kudus mengingatkan. Roh yang ada di dalammu lebih besar. Lalu kita dengan gagah perkasa bangkit lagi. Amin. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita untuk berjuang, untuk bertindak. Karena kuasa Roh Kudus itu akan nyata ketika kita bertindak. Tadi poin pertama, nyata kalau kita bersaksi. Demikian juga untuk seluruh kemenangan kita. Bukan berarti kalau kita penuh Roh Kudus lalu tidak berjuang lagi. Haleluya saudaraku. Kuasa Roh Kudus akan nyata ketika kita bertindak. Sebaliknya, jika kita tidak bertindak, sekalipun kita sudah dipenuhi Roh Kudus, gak terjadi apa-apa. Maka banyak orang Kristen, banyaknya dia bahasa roh. Goncang-goncang pun dia kalau penuh Roh Kudus, sampai terjatuh dia. Di pemuritan dasar mereka bertanya, pingsannya itu bu, katanya. Saya katakan bukan pingsan. Saudaraku, sampai itu pun dilakukannya. Tapi saat ada perjuangan, gak mau berjuang, gak ada gunanya. Haleluya. Daud diurapi menjadi raja, tapi pengurapan itu Tuhan nyatakan ketika dia bertindak melawan Goliat. Amin. Di situ nyata urapan itu. Ketika Saul mengejar-ngejar mau membunuh dia, tapi dia bisa menahan, gak membunuh. Itu pengurapan. Haleluya. Menahan diri itu tidak marah. Menahan diri itu tidak membalas. Begitu jahatnya kemanapun Daud pergi, itu pembacaan skedul kita minggu-minggu ini, terus dikejarnya. Tapi karena pengurapan sudah ada pada Daud, dia bisa menahan diri. Haleluya. Ketika kita bertindak menolak dosa, disitulah kuasa itu nyata. Petrus yang diurapi Roh Kudus, tadinya ciut nyalinya kepada seorang gadis pun yang berkata kau kan pengikutnya, dia bilang gak kenal aku. Tapi ketika penuh Roh Kudus, dia berani berdiri, tampil, berkhotbah di depan ribuan orang, dan pada satu hari itu 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Kita dua menuliskannya. Amin saudaraku. Itulah penuaian jiwa yang Tuhan artikan sebagai hari panen raya. Kalau orang Yahudi merayakan panen mereka hari ke-50, pada saat pencurahan Roh Kudus, panen jiwa. Haleluya. Sejak peristiwa itulah maka gereja mula-mula berdiri, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sampailah ke kita pada masa ini. Kita diurapi bukan supaya gagah-gagahan, bukan supaya tampil di sana, di jalan-jalan sana lalu kita bahasa roh pada mereka. Gak ngerti mereka itu. Bahasa roh hanya dimengerti Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang mengerti, setan pun gak ngerti. Jadi gak usah bahasa roh dikede-kede. Untuk mereka, untukmu dengan Tuhan gak masalah. Kalau kau punya masalah di situ, pelan-pelan kau bahasa roh dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Kita diurapi supaya kita menjadi duta Kristus. 2 Korintus 5:20 berkata, utusan. Utusan itu, duta itu utusan. Amin. Kita diutus ke dunia ini. Bapak ibu saudara diutus. Di mana bapak ibu saudara tinggal, di mana bapak ibu saudara bekerja, diutus di situ menjadi duta Kristus, menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Dia diurapi Roh Kudus,
dan dia mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Nanti baca ayatnya Matius 9 ayat 35 ada di warta saudara. Tuhan Yesus diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani selama dia di bumi ini. Kisah 10 ayat 38. Demikian Tuhan memanggil kita, bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan memanifestasikan kuasa Roh itu di dalam hidup kita melalui hidup kita. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka hati. Biarkan Roh Kudus bekerja, menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Perhatikan, kepenuhan Roh Kudus terjadi untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Haleluya. Seseorang tidak diperkenan menggunakan kepenuhan Roh Kudus untuk kepentingan sendiri. Tidak. Jadi untuk kepentingan siapa Roh Kudus itu saudaraku? Kepentingan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Haleluya. Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus bukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk sekedar gagah-gagahan. Perhatikan, Roh Kudus hanya untuk tujuan ilahi. Amin. Betapa besar kerinduan Bapa mencurahkan rohnya dan memenuhi orang percaya. Karena itu sana besarnya. Tetapi masalahnya, apakah kita mau menyambut kepenuhannya dengan segala tanggung jawab yang harus kita pikul? Tanggung jawab itu apa? Menjadi saksi. Haleluya. Membawa jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Tidak banyak orang yang mengerti hal ini. Tidak banyak orang yang peduli mengenai hal ini. Banyak orang Kristen yang masih hidup untuk dirinya sendiri, tapi mau dipenuhi Roh Kudus. Itu naif. Kepenuhan Roh Kudus akan dipercayakan hanya kepada mereka yang peduli pekerjaan Tuhan. Saya ulang ya. Kepenuhan Roh Kudus hanya dipercayakan kepada orang yang peduli akan pekerjaan Tuhan. Itu berarti siap menjadi saksi. Itu berarti siap mengerjakan kebenaran Tuhan, menampilkan karakter Tuhan dalam seluruh perilakunya dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya aktif. Apa saudaraku? Aktif, bersemangat. Gak tenang dia kalau gak berdoa. Itu paling sedikit. Gak tenang dia kalau ada sakit hati di dalam. Harus kuselesaikan ini. Gak tenang dia kalau tidak bicara sesuatu tentang Tuhan kepada seseorang. Walau mungkin hanya sekedar belanja. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Walaupun gak mesti kita buka Alkitab. Hei, firman Tuhan berkata, bertobat kau. Nanti diusirnya. Tapi paling tidak sekedar buru apa, marga apa. Kalau kita sudah disebutnya sukunya, kita sudah tahulah dari mana dia. Tapi kita berani berkata, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Haleluya. Haleluya. Itu aktif. Kita dikuatkan dan siap melakukan pekerjaan Tuhan. Hiduplah untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus dan alamilah kuasa supranatural bersama dengan Tuhan. Amen. Jangan kalah oleh dosa. Jangan kalah oleh kejahatan. Haleluya. Gak salah kita. Gak semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta siapa jemaah? Tapi semua orang percaya harus penuh Roh Kudus. Jangan katakan itu bagian pendeta, itu bagian pelayan. No. Semua orang percaya. Kisah 2 kita baca. Pada masa itu mereka berdoa. Pada masa itu mereka menantikan janji Bapa. Sekarang kita nggak
nggak perlu nantikan lagi, sudah dicurahkan. Bagian kita buka hati, bagian kita siap dipakai, bukan harus jadi pendeta, haleluya, tapi duta Kristus di kedai tua. Bukan kita yang minum tua, tapi peminum tua itu kita selamatkan. Tapi kalau nggak sanggup, jangan ke sana. Haleluya. Kalau sudah merasa sanggup, duduklah dengan mereka dan berkata, daripada kita nyanyi lisoy, ayo nyanyi yuk. Bersama-sama dengan Yesus, kami melakukan perkara yang besar. Buka sel grup di kedai tua. Gantikan nyanyi lisoy dengan nyanyi rohani. Haleluya. Itu Roh Kudus. Harus bisa kita, men. Saat-saat mengalami masalah, kalaupun dibilang orang yang sudah gini dia itu katanya, nggak masalah. Yang penting kita nggak gini. Yang penting kita taat pada firman. Karena Roh Kudus hanya dipercayakan kepada orang yang mau jadi saksi. Maka jangan heran. Udah semua pun nanti semangat penuh Roh Kudus, udah semangat berdoa, diam aja kita. Kenapa? Cuek bebek. Siapa lu, siapa gua? Emangnya gue pikirin EGP kan? Apapun katanya, hidup kini enggak makanku lagi ya. Bagaimana dengan hutangku ini sudah menumpuk? Gimana dengan masalahku ini? Mana tahu itu pendeta itu berputar-putar di pikirannya, gimana mau penuh Roh Kudus. Tapi kalau kita sambut, tadi dari awal satu lagu saja pun saya sudah mengalami hadirat Tuhan, amin. Sudah mengalami urapan Tuhan. Kita sambut, kita hidupi setiap kata dari nyanyian itu. Dan kita siap kemanapun aku pergi, aku bisa mengalahkan dosa, aku bisa mengalahkan si jahat, aku bisa mengalahkan kehendak dagingku, aku bisa jadi saksi. Mulutku ini berani berkata, Yesus Tuhan, Yesus penyembuh, Yesus pembebas, Yesus penolong. Haleluya. Roh Kudus adalah janji Tuhan, dan Dia menepatinya. Kalau Tuhan berjanji, maka Ia pasti menepatinya. Kita semua peduli pada pekerjaan Tuhan, sehingga kepenuhan Roh Kudus makin nyata bagi kita. Kuasa Roh Kudus nyata ketika kita bertindak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.